Tentang stres, Bu. Coping stres ya. Iya. Oke, itu adalah tema yang sangat menarik dan mungkin juga relate dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa. Ibu berharap teman-teman nanti bisa terinspirasi dengan cara-cara penanganan yang pas ya, dan juga melek terhadap apa itu stres, sehingga nanti kalau toh kemudian teman-teman menghadapi hal yang sama, situasi yang kurang lebih sama, teman-teman sudah punya bekal ilmu untuk bisa menanganinya dengan baik ya. Tidak perlu berpanjang kata lagi ya, mari awali dulu dengan bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu akan sampaikan langsung ya waktu kesempatan ya kelas ini untuk dihandle oleh PJ dan juga teman-teman yang hari ini bertugas. Silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu. Minta tolong di share screen. Izin off cam ya, karena Ibu pakai HP ini laptopnya sedang rusak. Oke, Bu. Kita berbincang kembali bahkan on cam aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan izinnya kita semua dapat berkumpul pada kegiatan perkuliahan kita di siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjukkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian kepada yang terhormat Ibu Dewi Salistina selaku dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-teman semua yang saya banggakan. Ya, hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kita yang berjudul Stress Coping Strategies for Students. Ya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nabila Nurjana selaku moderator, kemudian ada Rahmayani Anwar dari NIM 03, ada Hilmi Gebiar Fadila dari nomor NIM 29, ada Nurhaliza Alia Putri dari NIM 38, dan Rizky Welani dari NIM 41. Nah, sebelumnya teman-teman, supaya kita nggak ngantuk nih, kita mau simak satu video dulu dan nantinya aku mau minta tolong teman-teman untuk memberi respon atau tanggapan teman-teman terhadap video yang kita putar ini. Boleh diminta tolong di play videonya? Nurut apa yang mama mau lo? Lu sebenarnya anak siapa sih? Kok lu nggak ada yang kayak lu? Mereka semua pintar, nggak malas kayak lu. Siang dulu, waktu seumuran lu, nggak pernah yang namanya dibangunin. Udah pintar, juara kelas, benar-benar anak yang paling rajin. Apalagi Tommy, waktu seumuran lu tuh selalu dengerin, nurut apa yang mama kasih tahu. Walaupun dia nggak pintar-pintar amat sih, tapi dia selalu mau dengar nasihat mama. Memangnya lo tugas gak dikerjain, sekolah males-malesan, mana bisa jadi orang sukses. Sayangnya Ian sama Tommy udah nikah, jadi gak ada lagi yang bikin mama bangga. Itulah pentingnya menanamkan pendidikan, moral, dan etika di kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga. Menurut kalian, penting peran orang tua dalam kehidupan itu seperti apa? Coba Karin, kamu dulu yang jelaskan. Peran orang tua dalam hidup saya itu, mereka selalu jadi panutan buat anak-anaknya. Mereka selalu baik, perhatian, nggak pernah marah. Pokoknya saya nggak nyesel deh punya orang tua kayak mereka. Saya juga sebagai orang tua selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya. Karena anak pasti membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan bimbingan orang tua. Karena orang tua lah yang paling tahu. Kalau bukan, siapa lagi? Kalau kamu gimana, Marcel? Saya sih sama kayak Karin, Bu. Orang tua sebagai contoh bagi anaknya. Soalnya papi saya suka ngelindungin saya, Bu. Makanya saya selalu ngelindungin Karin. Sekarang coba Willy. Gimana menurut kamu?
Willy? Oke, kalau begitu kita bahas tugas yang minggu kemarin Ibu kasih. Willy, mana tugas kamu? Kamu tuh gimana sih? Ditanya nggak jawab, tugas nggak ngerjain lagi. Sekarang, kamu kerjain tugasnya kemarin, atau kamu keluar. Willy, tadi malam lu kemana? Lu tuh kurang ngajar ya. Gak pernah mikir. Bikin malu orang tua aja. Anak gue tuh gak pernah ada yang bikin masalah di sekolah. Lu doang yang bikin gue susah. Jangan-jangan semalam lu ngelakuin gak bener ya? Awas lu ya. Jangan harap lu jadi anak gue. Moyong lu. Lu kenapa sih gak pernah belajar dari koko lu? Lu jangan tiru papi lu. Tiru dong koko lu. Lu tuh kurang apa lagi coba? Semua udah disediain. Sekolah di tempat yang paling mahal. Apa kurang duit yang gua kasih? Heran gue. Lu tuh anak siapa sih? Beda banget sama semua koko lu. Emang ya, takdir lu tuh beda sama koko lu yang lain. Lu cuma bisa jadi orang yang gak guna. Moyong lu. Bisanya nyusahin sama bikin malu gue aja lu. Lagian udah banyak kok anak gue yang pada sukses. Jadi lo kok nggak sukses, gue juga nggak rugi.
Nomor 2-nya. Oke. PR kamu mana? PR kamu mana? Kamu dengerin ibu nggak sih? Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Udah nggak pengen sekolah lagi ya? Hah? Kamu dengar ibu nggak? Dulu Ian sama Tommy nggak kayak kamu. Ian itu murid yang paling pintar seangkatan. Tommy itu yang paling sopan, gak kayak kamu, kurang ajar. Mulai sekarang, kamu gak usah ikut pelajaran ibu. Keluar! Kamu dengerin ibu gak? Jangan kurang ajar ya. Saya laporin kepala sekolah kamu. Tolong nyalain loudspeakernya. Nyalain! Ngapain lu telepon gue? Bohongnya tuh. Gak tahu apa. Gue lagi meeting. Bukan? Lu udah buang waktu gue, tahu gak? Kapan sih lu gak bikin gue susah? Emang ya? Lu tuh gak bakalan bisa. Kayak Tommy sama Ian. Kalau gue bisa milih, gue gak mau punya anak kayak lu. Gue juga gak berharap dilain sama lo! Oke, sebentar. Agak jadi nggak enak ya hawanya. Oke, teman-teman, banyak hal yang bisa kita ambil ya dari video tadi. Teman-teman mungkin ada yang mau menanggapi kayak misalnya itu videonya tentang apa gitu segala macam gitu. Mungkin dipersilakan di raise hand aja atau saya tunjuk. Oke, ini ada Erliana. Silakan, ada Erliana. Yang tadi saya lihat atau saya dengar itu tentang seorang orang tua yang membanding-bandingkan anak satu dengan anak yang lain, gimana anak yang satu itu dibandingkan karena dia dikata malas, terus kayak yang lain tuh udah sukses, yang lain tuh belum, terus padahal ya seharusnya tuh kan anak itu berbeda-beda ya, walaupun anak itu kembar gitu, walaupun dia lahir bareng, itu tetap berbeda gitu, nggak bisa disama-samakan gitu. Mungkin itu doang yang saya tangkap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Keren banget. Teman-teman yang lain mungkin ada lagi nih yang mau menanggapi apapun itu tanggapannya terserah. Oke, ada Nisa Kirana, silakan. Sama-sama, wah keren banget. Boleh selanjutnya tadi kayaknya ada satu lagi yang raise ini nggak? Oh iya ada Maya. Apa ada Maya dipersilahkan. Baik, sebelumnya suara saya terdengar jelas nggak? Iya sudah terdengar. Dari video tadi yang saya tangkap itu juga sesuai dengan pernyataan dari Anissa ya sama Erliana tentang orang tua yang suka membanding-bandingkan. Nah di video juga tersebut kan anak tuh jadi males ya kehidupannya, kayak nggak ada arah gitu, semuanya bawaannya itu kayak gak ada gairah gitu. Itu sebenarnya saya tangkap ya karena pengaruh ibunya yang terlalu mendidik keras dan paling suka membanding-bandingkan. Secara dari kehidupan nyata juga sih saya juga pernah lihat ya, ada tuh anak yang nggak suka, memang tipenya tuh ingin bebas, maksudnya dia ingin
berkreasi, jangan dibandingin gitu. Misalnya dia ingin pengen sesuatu, bahkan dia tuh kalau udah dibandingin gitu duluan diporsir sama ibunya, kamu nggak bisa gini, kamu itu nggak bisa gitu. Malahan dia ingin mencoba jadi nggak jadi gitu, jadi malas, jadi nggak mau memulai gitu. Jadi di video ini ibunya itu terlihat ibu dan gurunya juga itu menutupi perkembangan anak itu, gitu kurang lebihnya. Oke, wah mantap banget nih. Oke, aku mau nambahin sedikit. Jadi bisa kita lihat ya tadi dibandingkan sama kakaknya, sama saudara-saudaranya yang sukses gitu ya. Berarti kan awalnya mereka mungkin adalah keluarga yang baik gitu. Tahu-tahu orang tuanya cerai, ibunya jadi toksik, terus lingkungannya juga nggak mendukung. Tiba-tiba si anak ini jadi menurun gitu loh kualitasnya. Jadi pendiam, jadi melakukan hal yang nggak baik, terus jadi sering main game, terus dia jadi nggak mengerjakan tugas. Jadi kita ada sedikit bayangan nih ya, apa sih dampak dan stres itu gitu. Oke, selanjutnya untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Rizky Welani. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Nah, tadi kan teman-teman udah lihat tuh video dari seorang anak yang mengalami stres. Nah, kita ini akan bahas apa sih stres itu? Nah, jadi stres itu merupakan suatu tekanan yang disebabkan oleh interaksi antara individu dengan lingkungan yang menimbulkan persepsi jarak antara tuntunan yang berasal dari situasi bersumber pada sistem biologis, psikologi, dan sosial individu. Next. Nah, selain stres yang tadi itu merupakan stres, pengertian stres secara umum. Nah, lalu ada stres akademik nih. Nah, stres akademik ini adalah stres yang muncul karena adanya tekanan-tekanan untuk menunjukkan prestasi dan keunggulan dalam kondisi persaingan akademik yang semakin membuat siswa merasa terbebani. Nah, tekanan ini juga menimbulkan respon yang dialami siswa berupa reaksi fisik, perilaku, pikiran, dan emosi negatif yang muncul akibat adanya tuntunan sekolah atau akademik. Nah, setelah kita mengetahui definisi stres itu sendiri, stres itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada distress dan eustress. Nah, menurut Selye, distress itu merupakan stres yang bersifat tidak menyenangkan. Stres dirasakan sebagai suatu keadaan di mana individu merasa cemas, gelisah, dan ketakutan. Lalu yang kedua itu ada jenis stres jenis eustress. Menurut Selye menyebutkan bahwa eustress ini bersifat menyenangkan dan merupakan pengalaman yang memuaskan. Eustress dapat meningkatkan kewaspadaan kognitif, kognisi, dan performansi individu. Nah, jadi perbedaan dari kedua jenis stres ini diantaranya ada yang bersifat menyenangkan dan ada yang bersifat. Ya, terima kasih kepada Rizky Welani atas pemaparannya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudari Alia. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Apa suara saya sudah terdengar? Saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Ya, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu faktor penyebab stres akademik. Nah, ada banyak nih faktor yang dapat menyebabkan stres akademik. Terbagi menjadi dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Kita bahas yang faktor internal dulu nih. Nomor satu, yang pertama itu pola pikir. Pola pikir ini maksudnya kayak gak bisa berpikir gimana cara mengendalikan situasi. Jadi kayak panikan gitu. Sehingga dia itu jadi beban pikiran dan jadi stres gitu. Jadi semakin orang bisa mengendalikan pikirannya bahwa dia bisa melakukan suatu hal, maka semakin kecil kemungkinan stres yang akan dialami. Yang kedua itu kepribadian. Kayak kepribadian yang ada di dalam dirinya itu misalnya pesimis gitu. Jadi dia kayak gampang nyerah. Jadi jadi berpengaruh pada pikirannya gitu. Yang ketiga ini keyakinan. Keyakinan ini keyakinan atau penilaian terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dia
berkeyakinan atau menilai dirinya sendiri itu jelek, kayak misalnya dirinya itu males, nggak bisa melakukan sesuatu gitu. Nah, jadi ujung-ujungnya dia bakal menyalahkan dirinya sendiri, terus bakal berakibat stres kan. Selanjutnya kita masuk ke faktor eksternalnya. Next. Nah, buat faktor eksternalnya yang pertama ada pelajaran yang lebih padat. Jadi misalnya kayak materi atau tugas yang banyak, yang sulit gitu, sehingga menjadi beban pikiran bagi peserta didik. Jadi dia stres gitu. Yang kedua ada tekanan untuk berprestasi tinggi. Misalnya kayak orang tuanya atau gurunya menekankan dia tuh untuk bagus dalam semua hal gitu. Padahal kan setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kan. Kayak yang ada di video pertama tadi yang udah ditayangin, kan kalau semua anak itu kan punya mental masing-masing, jadi kita nggak bisa langsung kayak langsung nyuruh dia buat bisa dalam segala hal gitu, terus membanding-bandingin dia gitu. Nah ini yang ketiga, ini lingkungan keluarga juga sama kan, kayak ada masalah keluarga atau keluarganya itu suka ngebanding-bandingin dia sama saudaranya kayak yang di video tadi gitu. Terus yang keempat ada lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan ini misalnya dia punya masalah sama teman sekolahnya atau sama teman sekitarnya gitu, atau bahkan dia kena bully gitu. Terus yang terakhir ada dorongan status sosial. Kan kita suka banyak tuh ya melihat orang memperlakukan orang yang berprestasi sama yang nggak berprestasi itu berbeda banget. Maksudnya itu kayak yang berprestasi itu disukain dan dipuji gitu ya sama banyak orang. Sedangkan yang nggak berprestasi itu malah diabaikan. Terus bahkan malah kayak dianggap pembuat masalah gitu. Itu membuat dia tekanan kan. Jadi bisa membuat dia stres. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Alia. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Hilmi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya. Selanjutnya ada gejala-gejala stres, teman-teman. Jadi gejala-gejala stres itu yang pertama ada gejala emosional. Ya, gejala emosional ini biasanya penderitanya seperti yang tadi terlihat di tayangan video yang pertama, itu ada gelisah atau cemas. Jadi itu yang mengalami gejala ini udah pasti dinyatakan sebagai stres secara emosional. Dia tuh sedih, mudah menangis, moodnya berubah-berubah atau kemudian lalu gugup, merasa tidak aman, mudah tersinggung, gampang menyerah atau bermusuhan. Lalu ini yang kedua ada gejala fisiknya, teman-teman. Jadi gejala fisiknya ini bisa kurang lebih ada sakit kepala gitu, tidur tidak teratur, lalu sakit punggung, gatal-gatal pada kulit, urat tegang terutama pada leher dan bahu, tekanan darah meningkat, terus sering berkeringat, berubah selera makan, lelah, atau kehilangan daya energi. Selanjutnya yang ketiga ini ada gejala perilakunya. Tampak apa sih yang sebelumnya pada di video gitu ya, itu dari perilakunya tersebut tuh dahinya tuh berkeringat, tindakannya jadi agresif seperti tadi kan marah-marah gitu ya, lalu ceroboh dan lebih banyak melamun. Lalu yang keempat ada gejala intelektual. Jadi gejala intelektual ini mengakibatkan susah berkonsentrasi, sulit membuat keputusan, mudah lupa, pikiran kacau, daya ingat menurun, melamun secara berlebihan, hilang rasa humor, lalu prestasinya menurun, pikirannya dipenuhi oleh salah satu pikiran saja, dan dalam bekerja gitu, pertama jumlah kekeliruan yang dibuatnya. Lalu yang kelima, mohon maaf ini belum diubah ya. Lalu yang kelima ini ada gejala interpersonal, teman-teman. Jadi gejala interpersonal ini kehilangan kepercayaan kepada orang lain, mudah mempersalahkan orang lain, mudah membatalkan janji, suka mencari kesalahan orang lain, dan mengambil sikap untuk membentengi diri sendiri. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Hilmi. Selanjutnya akan saya sendiri yang menjelaskan. Nah, dampak dan gejala ini itu saling berhubungan. Apa aja sih? Yang pertama, menurunnya motivasi belajar. Seperti video tadi tuh, si anaknya jadi males banget mau belajar. Terus yang kedua, kehilangan rasa percaya diri.
Yang ketiga, lebih takut gagal. Yang keempat, merasa mudah lelah dan sakit kepala. Yang kelima, sulit berkonsentrasi. Yang keenam, cemas berlebihan akan masa depan. Sebenarnya kalau cemas akan masa depan itu bukan hal yang seburuk itu gitu kan. Jadi kan kita bisa mikir ya kalau misalnya kita cemas, tapi masalahnya ini dia berlebihan gitu. Nah, selanjutnya ada lebih cepat dalam melupakan sesuatu. Kenapa sih? Karena proses kita untuk memahami sesuatu tuh jadi lebih lambat kalau misalnya kita itu lagi berada dalam kondisi yang kurang baik. Nah, terus yang ke-8 itu menarik diri. Kayak tadi kan dia terlihat kayak nggak bergaul sama teman-temannya, jadi lebih pendiam. Nah, sebenarnya dampak stres ini tuh intinya tuh ada 3. Dampaknya tuh pada fisik, pada emosi, dan juga pada perilaku. Contoh lainnya misalnya nih pada fisik. Kalau dari saya pribadi misalnya, saya ini kan punya mah ya, jadi kalau misalnya saya lagi stresnya tuh udah kayak benar-benar dipikir banget gitu, jadi stres banget, itu mah saya kambuh. Terus yang kayak tadi ada tekanan darah tinggi dan lain-lain gitu. Terus kalau emosi ini lebih ke ke jiwanya gitu. Kalau perilaku lebih ke tingkah lakunya dia gitu. Oke, next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rahma. Padanya saya persilakan. Gak bisa dipungkiri lagi, semua orang pasti pernah ngadepin masalah di hidupnya. Masalah ini bisa datang dari banyak sisi nih. Mungkin lo ngerasa banyak banget tuntutan sekolah yang gak bisa lo kejar. Atau mungkin hubungan lo dengan keluarga atau orang-orang terdekat lo itu lagi memburuk. Semua masalah ini pastinya akan berdampak ke keadaan lo sehari-hari. Lo merasa tertekan, serasa dikejar-kejar sama kewajiban, atau ya in general perasaan gak enak aja. Singkatnya, lo stres. Stres itu kan bahasa Inggris. Kalau kita terjemahin ke bahasa Indonesia, sebetulnya arti stres adalah tekanan. Nah, kalau di ilmu psikologi, stres sendiri sebetulnya didefinisikan sebagai persepsi dan respons kita terhadap tekanan yang terjadi kepada diri kita. Misalnya nih, ketika lo mau melaksanakan ujian akhir semester, ternyata lo ngerasa deg-degan atau malah lo ngerasa excited. Responsnya lo akhirnya belajar. Nah, persepsi dan respons lo terhadap UAS itu adalah perasaan stres yang lo rasain. Stres bisa jadi hal yang negatif buat diri lo. Apalagi ketika lo merasa sangat tertekan sampai lo gak bisa mikir jernih atau mendorong lo melakukan hal-hal buruk. Kalau udah kayak gitu, berarti tingkat stres lo udah masuk ke taraf berlebihan. Nah, apakah bisa kita mengendalikan persepsi dan respons kita akan hal yang terjadi? Dengan kata lain, kita mengendalikan stres. Ya, bisa banget dong. Malah hal itu jadi penting banget karena lo akan berada dalam kondisi di mana hal satu-satunya yang bisa lo kontrol adalah respons lo. Terus, gimana sih caranya kita nge-handle stres? Jadi gini, dalam bahasa psikologi, cara kita nge-handle stres itu dinamakan sebagai coping stress. Coping stress adalah cara lo menangani stres yang lo alami dalam hidup. Biasanya sih setiap orang memiliki coping yang berbeda-beda setiap menghadapi masalah. Ada yang kalau stres langsung lapar dan pengen makan, ada yang kalau stres langsung pengen belanja di mall, ada juga yang kalau stres itu langsung X, Y, Z, dan banyak lagi. Pokoknya banyak banget lah intinya. Tapi di sini gue bakal bagi coping stress jadi 2 tipe. Pertama adalah emotion focus, dan kedua adalah problem focus. Pertama, emotion focus coping. Nah, sesuai dengan namanya, ini adalah coping yang fokus pada penanganan emosi. Jadi ketika lo melakukan emotion focus coping, lo gak fokus menangani masalah yang buat lo stres. Tapi lo fokus terlebih dahulu kepada penanganan emosi yang lo rasain. Secara umum, sebetulnya approach dari emotion focus ini sebetulnya kurang baik buat lo. Karena masalahnya gak lo selesain. Gak selesai itu masalahnya. Dan secara long term bakalan bikin lo semakin stres. Karena lo gak menyelesaikan masalah utama dari stres yang lo alami. Tapi di sisi lain sebetulnya emotion focus ini tetap diperlukan. Kemungkinan akan ada waktu juga di mana problem focus coping ini gak akan bisa nyelesain masalah lo. Basically karena emang masalah stresnya itu gak bisa diselesain. Contohnya ketika orang terdekat lo meninggal dan hal itu bikin lo stres. Yang kedua, problem focus coping. Kalau emotion focus itu fokus ke emosi, kalau problem focus ya fokus ke penanganan masalahnya. Jadi langsung tuh lo straight to the point melakukan sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan yang membuat lo stres. Kalau mendekati UAS lo stres, lo bakalan belajar untuk mengurangi stres lo. Lo gak akan tuh ngelakuin hal-hal lain karena lo fokus pada masalahnya bukan pada emosi yang lo rasain. Nah, secara umum, problem focus coping ini juga bagus karena masalah yang lo alami itu jadi selesai. Alhasil, stres lo juga secara alami bakal berkurang dan gak bakal naik lagi. Berbeda dengan emotion focus coping yang terkesan lari dari masalah dan menyelesaikan emosinya terlebih dahulu. Gitu sih. Kalau mau dibandingin, tentu problem fokus lebih baik dibandingkan emotion focus. Jangan sampai kita selalu lari dari masalah. Kalau lo udah terbiasa dengan emotion focus coping,
Mulai sekarang, coba deh paksa diri lo untuk langsung menyelesaikan masalahnya. Bukan berarti emotion focus coping itu harus dihindari sepenuhnya ya. Nantinya sih lo harus latihan juga untuk menghadapi masalah lo. Karena kalau lo hindari terus, bisa jadi masalahnya gak akan selesai-selesai. Dan stres lo juga gak bakal selesai. Untuk awal-awal ya gak apa-apalah sekali dua kali emotion focus. Ingat aja untuk gak berlarut-larut ketika menghadapi masalah dan menangani stres. Selalu hadapi masalah dengan kuat ya. Kalau lo suka video ini, lo bisa klik profile channel ini dan lo bisa coba browsing aja di sana. Karena banyak video lainnya juga. Oke, baik. Saya langsung ambil alih ya. Jadi tadi tuh di video, mundur aja Hil ke slide sebelumnya. Jadi di video tadi ada dua, ada problem focus coping dan emotion focus coping. Tadi udah dijelasin kalau problem focus coping itu mencakup perilaku dalam untuk pemecahan masalah. Sementara emotion focus coping itu lebih mengelola emosional kita. Nah, aku mau tanya nih sama teman-teman semuanya yang ada di sini, kalau dibandingkan dengan dua upaya mengatasi stres ini, kalian lebih prepare yang mana nih? Boleh di raise hand, boleh diajukan pendapatnya. Lebih pilih yang problem focus coping atau emotion focus coping? Dan biasanya kalian pakai yang mana buat mengatasi stres? Ya gak apa-apa. Kepada Anissa Kirana, boleh ajukan pendapatnya. Iya, terima kasih kepada Anissa atas pendapatnya. Oke, ada pendapat kedua nih dari Maya. Silakan Maya. Oke, makasih Rahma. Kalau saya sih lebih ke apa ya, kalau dalam upaya mengatasi mending ke emotion fokus ya, untuk mengelola enggak ke problem fokus ya, fokus ke masalahnya dulu. Tapi ya secara tidak sadar juga, saya itu lebih sering lah ya ke emotion fokus. Misalnya dalam sebuah tekanan kan saya stres gitu, tidur dulu gitu, nonton dulu. Padahal enggak, padahal saya setelah tidur udah lupa ya kan sama masalah itu, saya lupa juga buat benerin masalahnya gitu. Cuman ya kalau kalau kita lagi dalam tekanan itu kan kita nggak bisa berpikir panjang ya sebagian orang gitu. Tapi kalau memang lebih upayanya sih lebih baik kita itu ke problem fokus biar ada solusi gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Maya. Nah, teman-teman kita dengerin lagi nih pendapat dari teman kita, dari Siti Atiyah. Kepada Siti Atiyah, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Kalau saya sih, kalau memang lagi stres, ya sama kayak Nisa tadi ya. Jadi butuh healing dulu gitu. Jadi kalau misalkan ada tugas yang bikin stres tuh malah kayak bodo amat lah, nggak mau lihat tugas dulu, nanti aja besok gitu. Pokoknya hari ini tuh healing dulu gitu. Ya, jadi dibikin seneng lagi dulu, entah itu jalan-jalan, entah itu cari makanan, atau baca-baca sesuatu yang bikin happy gitu. Baru deh, abis itu udah kembali happy, baru coba pecahin masalahnya. Udah, terima kasih. Iya, terima kasih Siti Atiyah atas pendapatnya. Tadi ada lagi teman kita yang raise hand, satu lagi mana ya? Kok hilang? Aku juga kayak lebih ke ini sih, kayak emotional fokus gitu. Tapi emang kalau misalnya udah dari emotion gitu pasti ke problem juga sih, problem fokus. Soalnya kan gimana ya, kalau misalnya emosi belum baik nih, kayak belum stabil gitu, bawaannya emang males gitu loh, kayak udahlah nanti dulu aja gitu, kayak yang penting nanti dikerjain, tapi tetap ke nyelesain masalahnya juga sih. Nggak yang bodo amat cuman mikirin emosional doang, enggak.
tapi ya tetap itu ke emosi dulu. Kadang kalau misalnya lagi ngerasa stres tuh kayak lebih suka marah-marah sendiri gitu loh, kayak ngeluapin semuanya dulu gitu. Kayak udah yang penting lega, habis itu lupa, ya udah tetap dihadapin gitu. Baik, terima kasih teman-teman atas pendapatnya. Jadi saya akan sedikit menambahkan nih. Jadi kalau misalnya problem fokus coping itu kayak kata teman-teman tadi langsung diselesaikan kan masalahnya. Nah, tapi terkadang kita dalam penyelesaian masalah itu terlalu emosional, terlalu membawa perasaan banget. Jadi terkesan berlebihan dan malah memperpanjang masalah. Jadi stresnya nggak hilang malah nambah kadang-kadang kan. Tapi kalau misalnya kita mengambil jalan keluar dengan benar, biasanya dapat selesai dengan baik. Jadi pemecahan masalahnya yaitu dengan mencari informasi, mengambil tindakan langsung, atau memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih mudah untuk kita kelola. Jadi, nah, tapi kalau di emotion focus coping emang terkesan jauh lebih negatif. Misalnya kita melakukan penghindaran dari permasalahan, kita healing. Nah, healing ini kan ada banyak nih macamnya. Ada yang positif, ada juga nih healing yang negatif. Kadang kalau kita mau emotion focus coping, kita mau healingnya dengan menulis gitu, curhat dulu di buku, ditenangin diri kita, atau kita pergi jalan-jalan atau melakukan sesuatu yang kita suka. Nah, tapi kadang ada juga emotion focus coping ini yang berkesan negatif. Misalnya kalau kita lagi stres, kita makan terus, otomatis berat badan bertambah, terus juga gula darah bertambah. Nah, juga ada orang yang ketika dia emotion focus coping, dia mengarah ke alkohol atau drugs gitu-gitu teman-teman. Jadi memang emotion focus coping ini terkesan negatif, tapi nggak salah asalkan kita dapat melakukannya dengan bijak gitu. Kalau misalnya tadi curhat dulu atau healing dulu dengan healing yang positif ya, itu jadi bagus untuk kesehatan mental kita sebelum kita memecahkan masalah tersebut. Next. Selain dari problem focus coping dan juga yang tadi, ada juga social support, religious coping, dan meaning making. Jadi yang pertama ada social support. Nah, social support ini yaitu melibatkan bantuan emosional dari orang lain. Terkadang kita tuh nggak bisa mecahin masalah kita secara sendirian kan teman-teman. Kita butuh nasihat, butuh saran, butuh pengalaman dari orang lain untuk memecahkan masalah kita. Nah, terkadang kita itu susah nyari temen yang bisa dengerin dan juga bisa nasehatin kita. Kadang kita malah bertemu dengan orang yang salah. Bukannya masalah kita kelar malah makin nambah gitu kan terkadang. Nah, ada juga religious coping. Religious coping ini mengatasi stres itu dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tapi teman-teman pasti pernah dengar nih, kalau orang-orang yang stres itu malah disuruh orang lain buat, "Ih kurang ibadah nih, kebanyakan dosa nih." Tapi sebenarnya kan nggak gitu ya teman-teman. Kadang kita udah dekat sama Allah tapi kita butuh gitu, kita butuh tempat kita untuk menyelesaikan masalah kita secara nyata gitu, nggak cuman berdoa doang gitu. Kadang persepsi-persepsi ini bisa menambah stres gitu. Kemudian, kategori yang terakhir yaitu meaning making, yaitu melihat aspek positif atau bermakna dari sebuah kesulitan. Misalnya teman-teman nih lagi stres ngerjain tugas gitu, kayak kita sekarang lagi kita alamin, kita berpikir positif gini, "Gak apa-apa deh kita capek-capek sekarang ngerjain tugas, yang penting, entar kalau misalnya tugasnya dicepatin gitu selesainya, stresnya sekarang, jadi kita nggak terkejar deadline," gitu. Itu kan bisa kita ambil ya sisi positifnya. Kayak teman saya nih, ada yang ngerjain tugasnya itu sudah selesai 2 hari sebelum deadline. Jadi dia ketika saya masih ngejar deadline, dia udah bisa tidur, bisa baring-baring gitu, udah bisa santai. Sementara saya masih begadang ngerjain tugas. Itu bisa kita untuk mengatasi stresnya bisa seperti itu. Next. Nah, kalau tindakan-tindakannya ini udah termasuk healing nih teman-teman. Yang pertama yaitu ada mendapatkan tidur dengan cukup. Kalau kita ingin mengatasi stres, kita bisa take rest gitu, kita bisa istirahat sejenak dan menghindar dari masalah-masalah kita gitu. Kita bisa istirahat dulu, pokoknya tenangin diri dulu. Nah, yang kedua yaitu ada listen to music atau bisa nonton film
atau nonton drama kesukaan kita semua. Itu bisa mengurangi stres. Nggak bisa berbeda dengan cara-cara yang tadi yang mengatasi sumber masalahnya. Kalau ini jauh lebih untuk mengatasi stresnya, kayak menunda aja gitu, kayak jadi kita nggak begitu tertekan. Yang ketiga yaitu ada exercise regularly. Jadi kita olahraga setiap hari Minggu nih, jogging teman-teman, supaya pikiran kita lebih fresh. Kalau misalnya pikiran kita lebih stres, kita dapat mengatasi dan menangani masalah kita jauh lebih santai gitu. Terus yang keempat ada take calming breath, yaitu teman-teman kalau lagi stres, tarik nafas, buang nafasnya. Emang tugas emang susah banget. Terus tugas emang banyak banget, tapi kalau kita tenang gitu, kita jadi bisa menangkap materi dengan baik, dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Terus get organized. Kalau kita belajar, para siswa nih belajar pasti banyak buku. Jadi teman-teman lihat screen teman-teman sekalian, berantakan nggak kira-kira? Kalau kalian lihat sesuatu yang berantakan, itu pasti nambah sumpek gitu otaknya, nambah ya ampun gitu, makin stres gitu. Jadi buku-bukunya dirapiin dulu, sampah-sampah makanannya dibuang dulu lagi puasa teman-teman. Terus apalagi yang ada berantakan di sekitar kalian, mungkin kabel casannya dirapiin. Jadi itu bisa ngurangin stres kalau lingkungan kita itu jauh lebih rapi. Tapi ada orang yang lebih suka lingkungannya berantakan. Terus yang keenam ada try self hypnosis. Jadi mensugesti diri kita sendiri bahwa nggak apa-apa stres nggak sebegitu susah gitu. Tugas itu nggak sebegitu susah. Dan kita mencoba mensugesti diri kita sendiri bahwa kita bisa melewati masalah itu. Kita bisa menyelesaikan problem yang lagi kita hadapi sekarang. Baik, itu sekian dari saya. Mungkin buat teman-teman nanti bisa ditanyain pertanyaan-pertanyaan mengenai mengatasi stres dan kelompok kami akan coba jawab nanti. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak kepada Rahmayani Anwar atas penjelasannya yang sangat-sangat jelas ya. Ini kita masih ada video lagi ya? Belum? Ya, oke. Bisa tolong diputar. Pernah gak sih lo ngerasa, kenapa ya gue lagi ngerasa stres banget gitu akhir-akhir ini? Dari masalah mulai kayak kehidupan personal gitu ya, misalnya habis putus atau habis kena PHK, sampai dengan masalah yang di luar personal, kayak contohnya pandemi yang makin parah, atau berita duka yang terus datang. Belum lagi kalau misalnya hal-hal tadi ngebuat kita jadi makin overthinking, sampai akhirnya kita gak bisa tidur, dan ya pusing aja gitu. Nah terus gimana sih caranya biar stres ini bisa kita atur gitu, dan kelola biar gak kebawa terus emosi negatifnya, dan biar kita bisa ngejalanin hidup, entah itu bisa lebih santai, atau mungkin bisa bebas dari stres. Well, buat lo yang ngerasa kayak gitu, dan pengen juga kayak gitu, lo simak satu video sebelum tidur dari 1%, oke? Oke, pertama-tama kita harus tahu sebenarnya stres itu apa sih? Stres itu adalah proses emosional ya, atau fisik yang muncul ketika seseorang itu nyesuaiin atau berhadapan sama hal-hal yang ngeganggu mereka. Dan sebenarnya kalau masalah ngeganggunya segimana, ya ngeganggu bisa kecil, bisa sampai orang itu nggak bisa ngelola secara sehat. Nah dari sini kita sebenarnya bisa simpulin, ketika kita ngomongin stres, ada dua hal yang perlu kita lihat. Pertama, sumber stresnya itu harus ada. Ya, itu apa sumber stresnya, dan yang kedua adalah gimana kita ngerespon si sumber stres ini. Nah, si sumber ini adalah hal yang bikin kita ngerasa stres, dan responnya adalah reaksi tubuh kita. Dan diri kita pasti kita lagi ngerasain stres, yang seringkali sebenarnya nggak nyaman buat kita. Misalnya lo ngerasa stres karena dikekang sama orang tua, atau lo stres karena nggak bisa speak up di tengah konflik, atau bahkan lo stres karena keseringan overthinking yang akhirnya ngebuat lo jadi makin stres gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dijelasin dengan tahapan stres. Gimana stres itu muncul, dan akhirnya ngeganggu diri kita. Nah, kali ini gue bakal ngejelasin 4 tahapan stres. Jadi kalau lo ngerasa nggak nyaman atau kayaknya lagi stres, coba deh lo analisis pakai tahapan ini buat cari tahu kenapa. Yang pertama, semua itu dimulai sama munculnya sumber stres. Biasanya ini adalah kejadian di hidup lo yang akhirnya ngeganggu keseharian lo, dan ya sebenarnya ini bisa beda-beda buat tiap orang. Gitu. Bisa jadi lo stres karena ditolak PTN gitu ya,
lo nggak lolos, atau mungkin lo nggak masuk ke kerjaan yang lo pengen, atau lo ngerasa stres karena pertemanan lo toksik dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya banyak. Nah, sumber stres ini akhirnya buat kita mikir dan biasanya bikin kita nyoba buat ngartiin sebenarnya ini tuh ancaman gak sih buat kita gitu. Nah, gimana cara kita mengartikan si sumber stres ini adalah tahap 2 dari tahapan stres. Seringnya sih kita langsung ngartiin kalau sumber stres itu adalah hal yang lagi ngancam keberadaan diri kita gitu ya. Jadi ya itu akhirnya langsung bikin tubuh kita dan pikiran kita bereaksi. Kalau jadi ancaman ya biasa kita jadi gemeteran, biasa kita jadi detak jantungnya cepat, atau mungkin tiba-tiba jadi cemas, nangis, atau marah. Nah, ini adalah tahap yang ketiga, ketika muncul reaksi fisik dan psikologis untuk ngerespon si sumber stresnya. Tiap orang lagi-lagi bisa ngasihin reaksi yang beda ketika mereka ngerasa nggak nyaman sama stres. Nah, terakhir adalah munculnya masalah fisik dan psikologis. Kalau misalnya lo biarin terus stresnya, ya biasanya itu. Lo mungkin jadi sakit mah gitu ya. Lo mungkin nggak bisa tidur gara-gara overthinking. Atau mungkin lo bisa jadi insomnia juga. Atau lo ngerasa cemas gitu ya. Bahkan sampai migrain gitu. Bisa sampai ke gejala fisik yang tadi gue bilang. GERD, migrain, terus juga sakit mah. Itu bisa naik asam lambung karena stres. Nah, terus pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa ngilangin si stres ini gitu. Well, basically realitanya adalah sumber stres tuh bahkan selalu ada. Kayak sesimpel hujan yang tiba-tiba datang. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang nggak bisa kita kontrol dan stres pasti akan selalu ada. Nah, sekarang yang bisa kita kontrol tuh apaan? Yang bisa kita kontrol adalah gimana cara kita ngelola respon kita ke stres. Jadi ketika kita ketemu sumber stres, gimana nih caranya biar kita nggak kena dampak negatifnya. Nah, di sini gue mau ngasih 2 strategi yang bisa lo pakai sebenarnya buat pengelolaan stres. Pertama ada emotional focus coping dan yang kedua adalah problem focus. Gue coba bahas satu-satu. Emotional focus coping adalah ketika lo ngurangin respon emosinya. Jadi kayak intinya lo menangani emosinya dulu. Jadi kalau misalnya lagi takut, cemas, sedih, lo cari tahu gimana cara biar mengurangi si emosi itu. Ya biasanya ada orang yang tidur, ada orang yang makan, ada orang yang nangis dan lain sebagainya. Intinya buat nenangin diri lo. Nah, jadi cakupan si emotional focus ini sebenarnya luas. Dan emotion focus ini ada yang tergolong sehat, ada juga yang enggak. Kayak misalnya kalau lo nangis ya sebenarnya mungkin wajar-wajar aja ya. Tapi kalau lo sampai minum alkohol kebanyakan, sampai ke narkoba gitu ya, buat menghilangkan emosinya, atau buat mengatasi emosinya, nah itu berarti mungkin udah gak sehat gitu ya. Dan malah mungkin memunculkan masalah baru. Dan masalahnya juga gak selesai yang sebelumnya. Makanya tadi kan strategi pertama, emotion focus. That's why ada strategi kedua yang dinilai biasanya lebih ampuh buat ngilangin stres, dan ini yang gue rekomendasiin sih, yaitu problem focus coping. Nah, di sini adalah ketika lo mencoba buat berhadapan langsung dengan si sumber stres atau masalah yang ngebuat lo ngerasa stres. Berhadapan langsung adalah ya diselesain gitu. Kalau misalnya lo ada masalah sama orang tua ya lo omongin. Kalau misalnya lo masalah sama pacar ya diomongin. Kalau lo mau masuk PTN ya lo belajar yang benar gitu. Ya sebenarnya kayak gitu sih, sesimpel ya. Sesimpel problem fokus itu menyelesaikan masalah gitu dengan solusi. Tapi gak semua sumber stres itu bisa diselesaikan pakai problem fokus. Again, kayak pandemi ini kan gak bisa kita kontrol. Atau kayak kalau orang terdekat kita meninggal kan kita gak bisa menghidupkan kembali mereka gitu kan. Pokoknya hal-hal yang gak bisa kita kontrol atau gak bisa kita perbaiki biasanya memang gak bisa dipakai problem fokus gitu. That's why emotion focus dan problem fokus ini sebenarnya keduanya penting. Ketika kedua strategi ini udah dikuasai, lo sebenarnya bisa tahu strategi apa yang optimal dipakai kalau lagi ngerasa stres. Kalau memang bisa diselesaikan langsung ya problem fokus. Kalau ternyata lo mesti grieving dulu, lo mesti misalnya menenangkan diri dulu ya pakai emotion focus. Gitu. Atau kalau butuh dua-duanya ya udah jalanin keduanya. Yang lo perlu sadari adalah ini sih. Ini adalah hal yang sebenarnya ada dalam kontrol lo kan, yaitu respon lo. Nah, lo harus sadar bahwa hanya itu yang bisa lo kontrol. Sementara hal-hal di luar itu ya lo nggak bisa kontrol. Nah, kalau mungkin lo ngerasa masalah lo atau tekanan yang lo alami itu cukup ngeganggu keseharian lo, atau lo susah nentuin strategi yang mana yang mesti lo lakuin, atau lo ngerasa kayak stres banget jadinya nggak bisa mikir gitu ya, saran gue lo coba deh layanan konsultasi bareng mentor 1%. Pernah nggak sih lo ngerasa Oke, teman-teman semua. Nah, ini ada satu lagi sisa video kita untuk penutup materi kita hari ini. Boleh tolong di-play. Sorry, tadi dompet gue jatuh. Gak apa-apa. Jam berapa nih? Senin dari tadi nggak datang. Laptopin gue. Presentasi gimana? Laptopnya di dia. Gue telepon gue. Ini coba ya? Makasih. Iya.
Si Paris kenapa tadi? Tahu dia nah. Iya sih. Duluan ya. Oh ya. Makasih. Oh iya. Iya, badannya gede. Gede sih. Iya, sombong jadinya. Lu apa? Tumben diam aja. Kenapa? Lu apa? Duluan ya. Oh ya. Pak. Lu kenapa? Maksud gua lu ada masalah? Kemana aja lu? Coba buka. Oke, teman-teman, sejujurnya nih film boleh di stop aja. Sorry tadi dompet gue jatuh. Oke, teman-teman, jadi saya mau sedikit menjelaskan tentang video tadi. Jadi itu bukan video dokumenter yang tentang kayak ceritanya beralur gitu, tapi penuh dengan filosofi gitu. Dan sejujurnya keren banget ya anak-anak Indonesia gitu bisa bikin film sekeren itu. Oke, jadi apa yang bisa kita tarik dari video
video tadi itu adalah, jadi ada satu orang nih yang kelihatan tuh kayak hidupnya kelabu banget gitu ya, kayak pas dia lewat tuh semuanya jadi abu-abu kalau kalian notice tadi. Terus ada satu tokoh utama yang kayak dia itu terus-terusan kejadiannya berulang-ulang terus, kayak ini kok jadi di titik awal lagi, kok titik awal lagi gitu ya. Nah itu kita bisa tarik kesimpulan di situ kalau si tokoh utamanya ini tuh belum peka awalnya gitu, sampai pada akhirnya dia peka nih kalau ada sesuatu yang salah sama temennya jadi kayak beda gitu, dia jadi pendiam, jadi kayak hawanya tuh sedih atau lagi nggak enak gitu ya. Nah terus ternyata pas dia tanya, itu temennya itu ada masalah di keluarganya, kalau saya tidak salah ya, tadi kurang terlihat kata-katanya. Tapi itu dia ada masalah di rumah gitu. Nah di sini Baik, mungkin karena Abel ada gangguan jaringan ya. Jadi sedikit lanjutkan apa yang Abel bilang. Jadi ketika ada orang yang mengalami stres gitu, coba peka, bagi orang yang ada di sekitar itu coba peka gitu. Kalau ada yang salah sama temennya, boleh ditanyakan. Siapa tahu orang itu memang butuh teman cerita untuk mengatasi stres yang dia alami di rumah, di sekolah. Jadi dia tuh berharap di sekolah ini ada yang bisa gitu membantu dia supaya menyelesaikan masalah yang dia punya, karena mungkin orang itu nggak bisa nih atau kurang bisa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dengan adanya support dari teman, dari lingkungan, orang itu jadi bisa bangkit melawan masalah yang dia alami gitu. Lebih seperti itu teman-teman. Mungkin itu aja yang ingin kami sampaikan, karena Abel masih ada gangguan jaringan ya. Oke, maaf. Abel masih. Oke, Abel boleh selanjutnya saya silakan ke Abel lagi. Oke, terima kasih banyak yang sudah melanjutkan penjelasan saya tadi. Saya izin off cam deh. Bagus. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman ada pertanyaan atau bahan diskusi, sok mangga di pencet right hand-nya. Wih, banyak sekali, asik. Oke. Maaf. Oke, yang pertama ada dari saudari Nadia Nur Aziza, kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Jadi saya izin bertanya. Tadi itu kan dampak dari stres itu kan bisa kepala pusing, punggung sakit. Nah, kadang tuh saya sering lupa gitu mau ngelakuin sesuatu, misalnya mau ngelakuin apa, terus juga lupa. Nah, kira-kira tuh sering lupa, ini bisa jadi dampak stres juga nggak sih? Gitu aja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya boleh disebutkan nama lengkap dan NIM-nya? Nama lengkap udah nggak apa-apa, NIM aja. NIM-nya 22. Oke, terima kasih. Boleh selanjutnya kepada saudari Hansa. Ini mohon izin saya ambil 3 pertanyaan dulu ya, biar lebih efektif. Silakan kepada Hansa. Ada suaranya ya? Ada suaranya nggak? Ada, udah masuk. Oke. Aku mau nanya, tadi kan stres itu kebagi menjadi 2 ya, distress sama eustress. Nah, gimana caranya ketika kita lagi ngalamin stres, kita bisa membedakan di antara 2 hal tersebut? Karena kan dari pengertian tadi agak beda ya, distress sama eustress. Nah, sedangkan yang kita tahu, kebanyakan dari kita tahu, kalau misalkan stres itu ya sesuatu yang buruk, apapun itu gitu. Sesuatu yang kayak
nggak menyenangkan. Jadi kayak apapun stresnya, kebanyakan dari kita mengelompokkan stres itu ke distress. Jadi setelah tahu tadi yang dua, gimana cara ngebedain antara keduanya. Gitu. Makasih. Oke, terima kasih. Sebelumnya Kansa NIM berapa ya? NIM 09. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Saudari Nabila Salwa, boleh dipersilakan. Ya, makasih Abel. Saya izin mau minta pendapat kalian. Jadi kan jadi tuh gini, sebentar. Jadi kalau misalnya kita lagi stres atau lagi banyak masalah gitu, kan biasanya kita kayak nyari orang buat dengerin cerita kita, kayak gitu ya. Tapi tuh kadang ada aja orang yang misalnya kita lagi cerita buat ngeluapin masalah kita, tapi orang itu tuh kayak malah adu nasib gitu. Kayak, oh kayak gitu doang. Waktu itu misalnya aku lebih parah dari ini. Kayak, jadi seakan-akan masalah kita itu di mata dia tuh gampang gitu. Ya pokoknya gitu deh, intinya kayak adu nasib gitu. Nah, itu menurut kalian gimana? Oke, sebelumnya Salwa NIM berapa ya? NIM 39. Oke, terima kasih Salwa atas pertanyaannya. Sama-sama. Oke, saya minta waktu sebentar ya untuk berdiskusi. Mohon izin ya Ibu. Ya, silahkan. Izin menjawab, Abel, moderator. Iya, sok mangga, dipersilahkan. Ya, saya mau jawab yang nomor 1 nih, pertanyaan pertama dari Nadia tadi, mau tanya tentang kalau kita tuh sering tiba-tiba lupa. Nah, saya akan jelasin dasarnya dulu, nanti teman kelompok saya akan jelasin lebih detail ya. Jadi pertama, kalau menurut penelitian itu ada, jadi kan kita itu lupa, kita kan mengingat sesuatu nih, ada yang namanya memori jangka pendek, ada yang namanya memori jangka panjang. Nah, kalau misalnya dia udah terlalu lama nih, kita bisa lupa kadang-kadang. Jadi ada 5 teori nih. Yang pertama yaitu decay teori. Kenapa kita bisa lupa? Itu karena kita jarang memanggil memori itu. Kita udah lama nggak ngingat-ngingat itu, jadi kita lupa gitu. Itu di teori yang pertama, yaitu decay teori. Jadi yang teori kedua yaitu interference theory, yaitu lupa sesuatu karena ada sesuatu yang lebih berkesan dan menutupi memori tersebut, jadi gitu. Jadi ada lagi teori yang ketiga yaitu retrieval failure, yaitu kurang petunjuk untuk ingat-ingat memori tersebut. Misalnya kita ketemu orang di jalan, cuman sekedar kenal sapa doang, jadi karena kita kurang ingat gitu orangnya siapa ya gitu. Kayak apalagi kalau kita pakai masker ya sekarang, cuman kelihatan matanya doang, kadang kita nggak notice tuh orangnya. Jadi kita lupa pernah ketemu di mana ya, siapa ya, gitu karena kita kurang petunjuk gitu. Itu siapa sebenarnya. Jadi memori kita nggak inget. Nah, yang keempat yaitu ada repression teori, yaitu memori yang terlalu traumatis sehingga otak kita itu mendetek tuh memori harus dihapus dari otak, harus dibuang gitu, harus masukin ke tong sampah karena itu terlalu menyakitkan bagi kita. Nah, terus ada motivate forgetting, yaitu memori-memori yang sengaja dilupakan. Karena berbeda dengan yang traumatis tadi, yang otak kita secara otomatis mendelete memori tersebut, ini kita dengan kita disengaja gitu menghapus memori ini. Nah, ini bisa karena berbagai faktor, yaitu pertama tadi karena adanya stres itu. Nah, memori-memori ini bisa terganggu karena tekanan yang diberikan pada otak itu dapat menyebabkan terganggunya ingatan kita.
Tapi kalau teman-teman nanya dalam aspek nih, misalnya kita lagi ngomong, mau ngomong sesuatu terus tiba-tiba lupa, nah itu beda lagi, bukan karena stres, tapi ada yang namanya the doorway effect. The doorway effect ini misalnya kita mau pindah dari satu ruangan nih, kita mau ngambil gunting ke dapur. Dari ruang tengah kita pindah ke dapur, pas lewat pintu kita lupa, tadi mau ngambil apa ya? Nah itu bisa diakibatkan oleh nama fenomena the doorway effect, bukan karena stres. Tapi stres ada pemicunya, bisa memicu lupa, tapi ini beda gitu konsepnya, gitu teman-teman. Jadi teman-teman dari kelompok saya akan nambahin jawabannya. Oke, terima kasih kepada Saudari Rahma. Sepertinya udah sangat jelas ya. Mungkin dari teman-teman luar kelompok ada yang mau nambahin atau menanggapi atau menyanggah? Oke, sepertinya nggak ada ya. Mungkin saya cuma nambahin sedikit. Jadi kalau contohnya misalnya kita yang simple deh, misalnya kita lagi sakit nih, konsentrasi kita kan juga bakal semakin menurun kan, sama nih kayak stres. Pas stres itu juga kondisi badan kita tuh juga lagi ibaratnya ngedrop gitu loh. Jadi pasti konsentrasi kita menurun dan itu bakal bikin kita jadi cepat lupa gitu teman-teman. Seperti tadi yang kami jelaskan saat presentasi. Oke, kepada Nadia, apakah sudah jelas jawabannya atau masih kurang? Sudah jelas, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, saya serahkan kepada Saudara Hilmi. Tadinya saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Saudari Abel. Pertanyaannya itu bagaimana sih cara membedakan antara distress atau stres yang negatif dan eustress atau stres yang positif. Jadi stres ini memang terbagi dua ya teman-teman. Jadi kalau yang negatif itu biasanya yang tidak bisa mengontrol gejala dari stres itu sendiri. Biasanya dia itu bakal dampak itu biasanya kepalanya sakit, susah tidur, cemas, berlebihan, terus gelisah. Nah, kalau yang eustress ini atau stres yang positif ini biasanya dapat menimbulkan motivasi. Jadi misal kayak biasanya nih kalau dalam main game gitu, kalau misal game terlalu mudah gitu, kita tuh malah jadi kayak bosen gitu. Biasanya kalau misal kita main game gitu, terus mudah, pasti bakal bosen kan, kayak nggak mau apaan sih ini gamenya nggak gampang banget gitu, nggak bisa, malah nggak dapat hasrat buat bisa menangkan game itu secara ini gitu. Pokoknya jadi tuh kalau misal gamenya susah terus kita bisa menangkannya, itu namanya stres yang positif. Jadi karena dengan memenangkan hal itu stres kita menjadi positif karena kita mendapatkan hasrat yang positif gitu dari memenangkan game itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Intinya dapat memotivasi diri sendiri gitu. Apakah sudah terjawab, Kansa? Ini berarti pas kita bisa nentuin kita di stres atau eustress itu pas kita udah selesai mengalami stres itu ya? Kurang lebih seperti itu. Jadi eustress ini kondisi di mana kita tuh udah mampu gitu untuk kontrol diri kita dalam menghadapi stres itu sendiri. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih penjelasannya. Oke, sama-sama Kansa. Selanjutnya saya kembali ke moderator. Oke, mantap. Selanjutnya ada lagi nggak nih teman-teman yang mau nambahin atau mau berpendapat mungkin? Mungkin izin menambahkan, jadi kan kalau eustress itu kan lebih ke stres yang positif ya, jadi peristiwa yang menyenangkan sekaligus menegangkan gitu. Nah, contohnya itu kayak misalkan salah satunya game tadi, terus ada juga ini, misalnya nih kita deket sama seorang, terus kayak mau ngedate buat pertama kali, kan di situ juga kayak kita ngerasa stres kan, tapi ada rasa deg-degan dan rasa hal yang menantang gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, eustress ini juga merupakan hal yang bisa memotivasi kita gitu. Nah, terus stres ini juga sangat diperlukan gitu buat di kehidupan kita, karena untuk mencapai suatu tujuan yang merasa hidup itu kurang bermakna akan menjadi lebih bermakna kayak gitu.
Oke, terima kasih pada saudari Desi atas tambahannya. Jadi intinya kalau si eustress itu kayak kita jadi apa ya? Sebenarnya kita merasa tertekan, tapi di situ kita merasa termotivasi gitu loh untuk terus menjalankan dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di depan mata kita. Nah, sekarang kalau di situ kayak udah benar-benar bikin kita down banget, kayak contohnya si anak tadi gitu, atau temennya si yang di video yang paling terakhir itu. Oke, mantap. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga ada dari pertanyaannya Nabila Salwa. Kepada Alia saya persilahkan. Ya, izin menjawab dari pertanyaannya Nabila Salwa. Kan pertanyaannya itu gimana pendapat kami terhadap orang yang suka adu nasib gitu ya. Kalau menurut saya, kalau kita mengharapkan support atau dukungan dari cerita kita tersebut, ya mungkin berarti bukan dia orangnya gitu. Saran saya ya mencari orang yang benar-benar bisa mengerti atau mendukung kalian gitu. Dan kalau menurut saya tanggapi orang yang adu nasib kayak gitu ya udah jadiin sarana untuk bersyukur aja gitu. Kayak ada yang lebih parah ternyata dari kalian gitu. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih kepada saudari Alia. Saya mau izin nambahin sedikit. Sebenarnya untuk teman curhat ini kan berarti intinya pintar-pintar kitanya gitu ya untuk mencari sahabat atau teman cerita yang baik, karena tidak semua orang bisa dijadikan tempat bercerita gitu loh. Entah dianya memang pertama dia nggak bisa jadi pendengar yang baik, yang kedua dia membanding-bandingkan, yang ketiga bahkan yang lebih buruk takutnya nanti dia itu banyak bercerita tentang masalah kita ke orang lain. Nah gitu, jadi pintar-pintar kitanya untuk memilih seseorang yang kira-kira mau dan dia tuh oke gitu loh menerima cerita dari kita gitu, karena kan nggak semua orang kondisinya sedang baik-baik aja gitu kan. Siapa tahu mungkin saat kita cerita seperti itu dia juga sedang merasakan stres, jadi malah memperburuk keadaan gitu. Jadi kalau misalnya sekiranya dia membandingkan masalahmu dan masalah kamu dan masalahnya dia, balik lagi kita coba berpikir positif, oh mungkin dia sedang merasakan hal yang lebih buruk daripada yang saya rasakan gitu. Jadi kalian kalau bisa saling support itu, kalau misalnya kita bisa berpikir jernih ya, tapi kalau memang kita nggak bisa berpikir jernih, ya udah nggak apa-apa, terima aja. Oke, makasih udah dengerin, terus habis itu nanti kalian bisa melakukan hal yang kalian suka untuk ibaratnya meredam kesalnya kalian gitu. Apakah menjawab dari Salwa? Oke, menjawab. Makasih. Izin menambahkan, boleh? Oke, silakan. Nah, jadi kan banyak nih teman-teman. Itu tuh kadang kalau teman kita cerita sama kita, kadang reaksi membandingkan itu terjadi spontan kan teman-teman. Jadi kalau dari sisi aku sendiri, kalau misalnya aku lagi cerita sama teman aku nih, pasti dia membandingkan kadang, tapi kita ambil dari sisi positif dari ceritanya dia, bisa kita terapkan dalam mengatasi permasalahan atau problem yang kita alami. Tapi memang terkadang ada permasalahan yang cuman kita pengen didengerin aja kan, pengen didengerin aja, nggak perlu deh ngasih saran, gue pengen cerita aja gitu kan. Tapi kita balik lagi sisi positifnya, kita dengerin cerita dia, kita lihat gimana cara dia nyelesain masalah dia, bisa kita pakai buat kita nyelesain masalah kita sendiri gitu. Jadi karena nggak perlu nyalahin orang yang dengerin curhatan kita, karena reaksi membandingkan itu terjadi secara spontan, kadang nggak sengaja, kadang kita nggak niat gitu awalnya, tapi malah keceplosan, malah cerita, malah kita yang balik curhat gitu. Itu aja dari aku. Oke, terima kasih banyak. Iya, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin tadi masih banyak yang mau nanya ya, boleh dipersilakan untuk raise lagi, kayaknya udah. Tadi hilang. Oh iya, ada nih. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Oke, langsung aja saya serahkan kepada Nida Haura. Ya, silakan. Ya, aku mau tanya gini, kan selain stres itu ada kayak istilah depresi ya, itu juga kelihatannya tuh kayak gejala-gejalanya tuh hampir sama gitu loh. Kayak misalnya suasana hati kurang baik, terus kurangnya nafsu makan. Itu kalau menurut kalian gimana sih cara ngebedain antara stres sama depresi gitu? Ya, gitu aja, makasih.
Oke, terima kasih. Sebelumnya Haura NIM berapa ya? Aku NIM 17. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada dari Maya Srinarti. Boleh, silakan. Oke, aku mau bertanya nih. Kan tadi di atas ada bahas tentang faktor-faktor internal penyebab stres gitu. Nah, ada itu kan dari faktor kepribadian tuh. Nah, bagaimana sih? Kan kepribadian orang itu dalam menghadapi masalah itu kan beda-beda. Ada yang nanggapinnya tenang, ada yang langsung panik. Nah, gimana sih kalau kayak kepribadian saya itu misalnya suka panik gitu kan? Bagaimana menghindari biar gak stres itu lebih cepat dalam menghadapi tekanan itu? Makasih. Jadi intinya bagaimana cara menghindari panic attack gitu ya? Iya. Oke. Terima kasih. Sebelumnya Maya NIM berapa ya? NIM 26. Oke, mantap. Selanjutnya ada dari Saudari Anissa Kirana. Silakan, monggo pertanyaannya. Oke, makasih banyak pertanyaannya. Mungkin saya mau izin untuk diskusi sebentar ya, teman-teman dan Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama dari Saudari Nida Haura akan dijawab oleh Saudara Hilmi. Padanya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk Abel. Saya ingin menjawab. Jadi, perbedaan antara depresi dan stres gitu ya. Dalam pengertian ini, depresi merupakan masalah kesehatan mental yang umum, dapat menyebabkan periode kesedihan yang berkepanjangan dan memicu pikiran bunuh diri. Namun, stres ini tuh beda gitu. Kalau stres ini merupakan tekanan yang dialami berupa emosional dan tidak terjadi secara terus-menerus gitu. Sementara kalau depresi itu terus-menerus dan berkepanjangan. Kurang lebih seperti itu sih jawabannya. Apabila ada yang ingin menambahkan, depresi. Oke, baik. Silakan mau menambahkan. Ya, izin menambahkan. Jadi kalau tadi stres itu kayak gejala awal gitu. Bisa kalau misalnya dia udah terkena stres kronis, sudah parah banget, stres berkepanjangan, nggak selesai-selesai nih masalahnya, itu dapat memicu adanya depresi. Depresi tadi kayak yang kata Hilmi itu bisa malah jadi menyakiti diri sendiri. Kalau misalnya stres itu kan beban tekanan untuk mental ya. Kalau misalnya depresi itu udah masuk ke fisik, udah menyakiti diri, udah ya kayak gitu. Begitu tambahan dari saya. Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya kepada Saudari Nida Haura, apakah sudah terjawab? Iya, terjawab. Berarti kesimpulannya itu depresi itu penyebabnya juga bisa dari stres gitu ya? Terus Ya, betul. lebih parah depresi daripada stres. Ya. Oke, makasih semuanya. Mantap. Lanjut. Saya lanjut ya untuk pertanyaan kedua. Dari pertanyaannya Maya, akan dijawab oleh Saudari Rizky. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan Maya itu kan bagaimana caranya mengatasi panic attack. Nah, saya sendiri sebagai orang yang panic attack gitu biasanya lebih ini sih kayak mindset dalam pikiran tuh kayak
tenang gitu, jangan sampai kebawa apa yang ada di pikiran sama hal yang mau kita lakuin tuh ikutan panik gitu. Jadi di pikiran tuh kayak udah ditanemin, ya udah tenang, relax, dan mengalihkan hal-hal negatif yang bisa membuat kita malah makin panik gitu. Dan juga terus hindari hal-hal buruk gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Saya mau izin nambahin, kalau panic attack, iya dulu saya sering mengalami hal itu, dan yang saya tangkap ya gimana cara ngatasinnya itu, benar, yang pertama kita harus tenang dulu. Nah, kalau panik itu kan berarti ada permasalahan tuh kan, kita lagi ada masalah apa nih gitu. Jadi yang pertama kita tenang, yang kedua kita langsung kalau bisa langsung mikir, ini permasalahan yang di depan ini adanya apa gitu, inti permasalahannya apa. Jadi jangan muter-muter terus ini gimana gitu, tapi langsung ke intinya gitu. Misalnya kurang A, kurang B, oh oke, berarti kurang ini. Nanti kita tenangin diri tuh, habis itu kalau misalnya memang kita benar-benar buntu nih, pikirannya udah kayak mumet banget gitu, kayak nggak ada jalan keluar, itu saya itu coba ngobrol ke teman saya gitu. Jadi kalau misalnya saya ngobrol ke seseorang, itu pikiran saya tuh akan lebih mudah terbuka gitu, jadi lebih mudah untuk mencari solusi. Jadi kayak menurut kalian, menurut kamu bla bla bla, menurut ini benar nggak ya gitu-gitu. Terus nanti kalau misalnya kalaupun nanti dia nggak bisa ngasih solusi, seenggaknya kita bisa mikir 2 kali gitu loh. Kita bisa mikir 2 kali, kita bisa lebih dapat jawaban atau solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi gitu. Kalau teman dari saya sih seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nambahin? Izin menambahkan lagi, Abel. Oke, sok. Kalau yang tadi itu kan lebih ke mengatasi dan menghindari gitu ya. Kalau saya lebih ke mencegahnya. Jadi cara mencegahnya itu ada beberapa cara, itu kayak seperti berolahraga secara rutin, terutama yoga, supaya pikiran tuh lebih tenang gitu. Terus melakukan teknik relaksasi dan pernapasan. Jadi sebelum terkena panic attack gitu, dia tuh udah latihan terlebih dahulu nih kalau lagi waktu senggang gitu. Itu tuh lebih kontrol gitu pikiran kita, lebih rileks, bisa dengan kayak olahraga rutin berupa yoga gitu juga bisa. Terus tidur dan beristirahat yang cukup, jadi nggak perlu mikirin sesuatu yang belum pernah terjadi gitu. Terus mungkin ini sih lebih ke membatasi minuman yang mengandung kafein dan alkohol, terus membatasi makanan minuman yang mengandung gula tinggi. Kurang lebih seperti itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Teman-teman yang lain? Oke, kalau ada lagi mungkin. Oke, sebelumnya kepada Maya, apakah sudah terjawab atau masih bingung? Sudah terjawab, makasih ke kelompok 5. Oke, sama-sama. Oke, bisa saya lanjut ya. Untuk pertanyaan ke-6, ada dari Saudari Anissa Kirana. Akan dijelaskan oleh Saudari Alia, kepadanya saya persilahkan. Oke, izin menjawab. Kan pertanyaan itu gimana cara mengatasi insecure gitu biar nggak jadi stres. Sebenarnya insecure itu kan wajar ya. Terus juga insecure juga bisa jadi dorongan kita buat berubah menjadi lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya insecure udah berlebihan, itu kan juga jadi nggak baik ya. Terus kalau menurut saya itu kita pikirin aja kalau kita itu adalah karya terindah yang Tuhan ciptakan gitu. Terus juga semua orang itu kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kan. Pikirin aja kelebihan kalian yang nggak ada pada diri dia gitu. Karena kan semua orang pasti punya kelebihannya masing-masing dan kekurangannya masing-masing juga. Itu sih kalau menurut saya. Saya izin menambahkan. Oke, silakan. Boleh. Kalau kita misalnya lagi lihat TikTok nih, terus kita insecure. Nah, itu tuh kita jangan mikir enaknya aja gitu. Pasti gak enaknya juga banyak, tapi yang kita lihat dari dunia maya atau dari TikTok ini tuh mereka cuma berbagi kebahagiaan dan cuma bisa memotivasi kita, tapi bukannya bermaksud bikin kita insecure gitu loh. Jadi sebaiknya kalau misalkan ngelihat sesuatu yang enak, coba pikirin yang gak enaknya juga gitu. Jadi untuk menyeimbangkan biar kita juga nggak insecure gitu. Makasih. Oke, mantap banget nih. Gimana teman-teman yang lain? Ada lagi yang mau nambahin atau berpendapat mungkin?
Oke, ada Rahmayani, sok mangga. Ya, aku mau nambahin sedikit ya. Pertama, insecure itu muncul pasti ada penyebabnya. Jadi kalau kata aku, kalau lagi insecure pasti dihindarin. Itu sumber insecure-nya itu dihindarin dulu. Pertama, apa aja yang bikin insecure? Misalnya ada teman toksik gitu, atau sosial media, atau apapun itu dihindarin. Aku saya pengen cerita dulu, kalau saya masukin foto ke Snap itu kadang ada yang komen nih, kadang apalah atau apa yang bikin, saya tuh jadi insecure gitu. Jadi, cara mengatasinya saat itu saya ngurangin kontak WA itu dikurangin, jadi yang lihat Snap itu cuma orang-orang tertentu aja yang nggak akan ngasih feedback negatif ke diri saya gitu. Itu ngurangin insecure diri. Terus dan yang paling penting itu jadilah diri sendiri dan jangan self judgment gitu. Jangan menjudge diri kamu sendiri. Harus tanamkan pikiran positif bahwa kamu tuh yang paling cantik gitu, kamu tuh yang paling hebat, kamu tuh yang paling pintar di atas dunia ini, yang paling segala-segalanya. Gak apa-apa berlebihan, tapi asalkan itu ngasih perasaan positif ke diri kita sendiri itu udah bagus banget. Jadi gimana bisa dicintai orang lain kalau kita nggak bisa mencintai diri kita sendiri gitu. Terus kita harus melatih kepercayaan diri dan juga memberikan self reward gitu buat diri kita sendiri. Kalau aku self reward-nya misalnya lagi habis ujian gitu. Nah, me time buat ngapain aja kayak misalnya jalan-jalan sendiri atau nonton sendiri. Nah, itu kayak self reward atau misalnya kita check out Shopee pun atau belanja nih teman-teman, itu udah termasuk self reward buat diri kita sendiri. Karena setiap kita unboxing paket itu kan kita merasa bahagia ya, kita merasa senang. Nah, itu kan udah energi positif buat diri kita sendiri gitu. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Berarti intinya ambil yang positif, buang yang negatif gitu ya. Kita batasin semua yang negatif biar kita tuh nggak kepengaruh tuh sama yang negatif-negatif. Kita kayak pikirannya positif terus, semoga gitu. Oke, gimana nih sekiranya? Apakah sudah terjawab? Oke, sama-sama. Gimana teman-teman lain, ada yang mau nanya lagi? Atau sudah dicukupkan? Oke, sepertinya udah cukup ya kalau gitu. Kami dari kelompok 5 izin untuk menutup presentasi hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bertanya, yang sudah aktif untuk berpendapat. Keren-keren banget. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali pada Ibu. Oke, teman-teman, terima kasih juga untuk kelompok berapa ini? Kelompok 5. 5, Ibu, ya. Untuk kelompok 5 yang sudah memaparkan banyak informasi menarik ya, dan juga buat teman-teman yang sudah sharing. Memang masalah stres ini apa ya, dekat banget dengan mahasiswa ya, terutama sesuai dengan tema kita. Kenapa Ibu sorotin begitu ya? Karena memang berdasarkan pengalaman Ibu, beberapa lama ini mendapatkan keluhan konsultasi pribadi begitu ya, yang rata-rata mengeluhkan tentang stres, ya, baik yang disadari ataupun tidak disadari dengan dampak yang bermacam-macam. Ada yang sampai self injury, menyakiti diri sendiri, ya, sampai pada taraf itu. Ada yang kemudian terdeteksi bipolar, ada yang bahkan sampai lebih parah lagi sampai berkeinginan bunuh diri, begitu. Melihat begitu banyaknya dampak negatif dari kurangnya pemahaman tentang pengelolaan stres ini yang kemudian membuat Ibu mungkin memasukkan teori tentang stres dan juga copingnya agar bisa membantu teman-teman kalau nanti ya dalam kehidupan ya, terutama mungkin di saat ini, di saat teman-teman belajar di perkuliahan itu menemui banyak hal yang bikin teman-teman tertekan ya. Nah, apa yang sudah di-share oleh teman-teman tadi dan juga dijawab oleh presenter sudah cukup mewakili apa yang ingin Ibu sampaikan ya. Jadi banyak hal yang
membuat kita seringkali tanpa sadar ya, karena kita overthinking ya, karena kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan hal-hal baru, dengan masalah baru, sehingga itu menjadi sebuah masalah yang seperti awalnya sebenarnya ini bisa kita selesaikan sendiri, tetapi karena kita menunda untuk menghadapinya, menunda untuk menyelesaikannya, sehingga masalah ini menjadi semakin besar, di luar kendali, di luar kontrol, dan di luar kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Akhirnya menjadi semakin berat dan bikin stres gitu. Jadi dari sejak awal benar seperti yang disampaikan oleh presenter tadi, oleh teman-teman tadi, bahwa cara pandang kita terhadap masalah itu akan menentukan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalahnya. Kalau masalah itu kita anggap sebagai sebuah ancaman, sebagai sebuah beban ya, yang harus dihindari, yang kita harus lari darinya, maka masalah tidak akan pernah selesai. Tapi kalau kita memandang masalah sebagai sebuah, dalam tanda kutip ya, berkah dalam hidup kita, sesuatu yang memang harus kita hadapi untuk membuat kita naik tingkat, naik kelas ya, menjadi semakin bijaksana, menjadi semakin dewasa ya, membuat kita lebih memahami kehidupan ya, insya Allah dengan sudut pandang seperti ini, pola pikir seperti ini akan membuat teman-teman lebih kuat dalam menghadapi masalah apapun itu. Jadi menjadi tantangan justru untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang datang dalam kehidupan. So, teman-teman jangan pernah takut menghadapi masalah ya, karena Allah sudah mendesain masalah itu sedemikian rupa sehingga setara, selaras ya, sesuai dengan kemampuan teman-teman dalam menanganinya. Selama masalah itu tidak dibiarkan berlarut-larut ya, selama teman-teman bisa terus optimis ya, insya Allah masalah akan bisa terselesaikan dengan baik. Apalagi kalau ada dukungan support system yang bagus, yang positif, baik itu dari keluarga atau dari teman. Ya. Support system di sini adalah seperti sebuah lingkungan yang memberi motivasi, memberi penguatan, memberi energi positif buat teman-teman untuk menghadapi hal-hal sulit dalam hidup ya. Kita memang penting sekali punya support system ya. Kalau belum punya, teman-teman bisa membentuk sebuah support system ya, kencanan. Janjian sama teman, yuk kita jadi rekanan, yuk kita sepakat apapun yang terjadi kita hadapi sama-sama, saling mendukung, saling menguatkan ya. Itu mungkin suatu upaya untuk menciptakan sebuah support system yang kelak suatu saat mungkin akan teman-teman perlukan saat menghadapi banyak masalah ya. Hindari teman-teman yang mungkin banyak mengeluh ya, kemudian memandang negatif segala sesuatu, karena dari situ kita sudah bisa tahu kalau seseorang itu banyak mengeluh, kemudian sering apa-apa rasanya salah saja buat dia, berarti memang dari hatinya, itu memang dari hati, dan mungkin sudut pandang, cara berpikir itu menunjukkan bagaimana di dalamnya ya. Kalau semuanya kelihatan negatif, semuanya perlu untuk dikeluhkan ya, berarti di dalam sana sumbernya ya, source-nya juga negatif. Maka jauh-jauh dengan teman-teman yang toksik seperti itu. Sekadar saja ya, nggak usah terlalu dekat karena bisa menjadi vampir energi yang menyedot energi positif teman-teman tanpa disadari. Hati-hati memilih teman, kemudian buat atau ciptakan support system yang bagus. Lalu juga teman-teman juga mesti mereframe atau men-setting ulang mindset teman-teman dalam menghadapi suatu masalah. Bukan sesuatu yang layak dihindari, tapi sesuatu yang memang harus dihadapi, yang insya Allah dampaknya akan baik untuk kehidupan kita. Walaupun kelihatannya negatif, kelihatannya buruk ya, tapi semua masalah itu tidak kebetulan hadir dalam hidup kita. Allah sudah memperhitungkan ya kebaikannya untuk diri kita ya, membuat kita lebih mandiri, bertanggung jawab, dewasa, ya, bijaksana. Maka jangan selalu memandang negatif satu masalah. Boleh jadi dengan masalah itu kita jadi naik tingkat ya. Boleh jadi dengan masalah itu justru malah membuka banyak potensi-potensi kita ya, memberi kita wacana baru tentang kehidupan, memberi kita inspirasi untuk membuka jalan-jalan baru bagi jalan rezeki kita seperti itu. So, ini mindsetnya seperti itu. Jangan pernah takut dengan masalah, hadapi dengan baik, tenang, cari support system yang baik, insya Allah dengan begitu. Oh, dan satu lagi bahwa teman-teman tidak boleh jauh dari Allah ya. Tetap jaga hubungan dengan Allah, karena ini akan memberikan kita
dukungan spiritual yang energinya luar biasa juga. Banyak sekali dari beberapa sih ya, dari beberapa yang sempat konsultasi dengan ibu itu, kalau ibu tanya tentang spiritualitasnya, memang mereka mengakui itu mereka jauh dari Allah. Sholatnya tidak terkontrol ya, ngajinya jarang-jarang ya, apalagi mungkin zikir-zikirnya seperti itu. Ini adalah hal-hal penting yang bagi seorang muslim itu wajib ya kita biasakan agar bisa mendapatkan kesehatan mental yang bagus ya. Oke, ibu azan. Apakah di tempat teman-teman sudah azan juga? Kita rehat sebentar. Iya Bu, boleh. Sebentar kita tunggu 5 menit ya, karena sebenarnya kalau berdasarkan jadwal itu kita 3:30 selesai. Dekat 30 menit kalau pas puasa. Gak apa-apa, kita tunggu azan sebentar. Ya. Oke, teman-teman, kita lanjut sebentar lagi nih. Menggarisbawahi apa yang Ibu sampaikan tadi, ya Ibu sebenarnya ingin menekankan bahwa stres ini sebenarnya bukan sesuatu yang tidak bisa kita antisipasi atau tidak bisa kita hindari, asalkan kita bisa men-setting pikiran kita ya, ambil kontrol terhadap pikiran kita, ambil kontrol terhadap perasaan kita. Insya Allah dengan cara seperti itu ya, andai pun ada ya hal-hal yang bisa menekan diri kita, itu tidak akan terlalu parah gitu ya. Jadi kalaupun stres itu wajar ya, stres itu kan sebagai sebuah ungkapan yang menjelaskan bahwa ada sesuatu yang menekan kita, tugas yang berat ya, deadline yang sempit, waktu yang sempit untuk menyelesaikan sesuatu, kemudian harapan yang terlalu tinggi ya, dari orang tua kita, mungkin dari orang-orang terdekat kita, atau dari diri kita sendiri yang punya sifat perfeksionis ya. Ini juga menjadi sebuah tekanan tersendiri buat kita yang kalau itu kita rasakan sebagai sebuah tekanan, maka kita sebenarnya sedang stres ya. Stres itu perasaan tertekan atas sesuatu ya. Simpelnya seperti itu. Nah, stresnya ini bisa dalam taraf ringan, taraf sedang, sampai berat ya. Kalau kita merasa tertekan atas sesuatu dalam taraf ringan, ini wajar, manusiawi sekali. Siapa sih yang tidak merasa tertekan kalau kemudian
orang tua memberi harapan terlalu tinggi buat kita, ya siapa sih yang tidak tertekan kalau waktunya terbatas tapi tugasnya masih banyak ya. Dalam taraf tertentu pada tahap tertentu sebenarnya ini wajar, manusiawi sekali. Hanya yang tidak normal adalah kalau ini berlebihan ya. Harusnya kita bisa kendalikan perasaan tersebut, kondisi dan situasi tersebut, tapi kemudian jadi seperti bola salju yang makin membesar sampai di luar kendali kita. Ini yang tidak kita harapkan. So, Ibu hanya ingin berpesan semacam itu tadi ya, teman-teman, agar mumpung ini masih semester 2 ya, biar punya bekal untuk menghadapi segala macam tantangan di sepanjang semester perkuliahan teman-teman ya. Tidak terjebak pada stres-stres hanya karena salah dalam mengontrol perasaan, salah dalam mengontrol pikiran ya, karena sebenarnya kuncinya itu kontrol terhadap diri kita, baik itu pikiran maupun perasaan kita. Karena seperti yang disampaikan tadi ya di presentasi tadi, bahwa itulah sebenarnya bisa kita kendalikan, karena apa yang ada di luar itu tidak semuanya bisa kendalikan, di luar kontrol kita. Bagaimana orang merespon ke kita, bagaimana orang memandang ke kita ya, bagaimana orang tua berharap terhadap kita, itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi bagaimana kita memandang diri kita, mengontrol diri kita ya, bagaimana kita bisa memandang diri secara positif, berharap dengan optimis, itu juga sesuatu yang kita bisa kendalikan. Jadi sepanjang itu sesuatu yang bisa kita kendalikan, mari kita kendalikan dengan baik. Insya Allah jadi bekal untuk menghadapi segala macam ujian. Begitu? Apakah ada komentar? Menurut Ibu cukup banyak yang sudah dipaparkan oleh teman-teman dan cukup jelas, bagus sekali. Ya, apresiasi untuk kelompok yang hari ini presentasi dengan sangat baik ya. Kalau masih ada yang mengganjal, boleh share, boleh disampaikan, masih ada waktu sedikit. Silahkan. Ibu mau tanya, baiknya kita nih Bu, membantu teman gitu supaya mereka tuh keluar dari stresnya dia, cara mengatasi masalahnya dia gitu Bu. Kayak gimana gitu Bu? Cara membantu orang yang stres itu harus dikenali dulu sumber stresnya apa ya. Kita bantu untuk menggali sumber stresnya apa, karena kalau kita tidak tahu apa sih penyebabnya, kita tidak bisa bantu. Tetapi sebenarnya yang terpenting diperlukan yang pertama kali ya, ibaratnya seperti first aid-nya, pertolongan pertama pada orang stres. Kalau ada teman yang stres, ya pertolongan pertamanya itu didengarkan, ya mungkin dipenuhi kebutuhan emosionalnya dulu, membuat dia yakin bahwa oh ada seseorang yang peduli, ada seseorang yang percaya, seseorang yang peduli, seseorang yang siap membantu, mendampingi seperti itu mungkin cukup menguatkan sebagai pertolongan pertama ya. Jadi kita beri dukungan moral, dukungan emosional ya. Setelah itu ya, kita bantu dia untuk refleksi, bantu untuk menggali masalahnya apa sih sebenarnya. Kadang-kadang masalah dengan stresnya itu malah beratan stresnya. Artinya karena salah dalam mendeteksi masalah, maka hal yang sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan ya, karena overthinking dan salah dalam mengantisipasi masalah akhirnya jadi terlihat besar begitu, sehingga responnya terhadap masalah jadi terlalu berat, jadilah stres gitu. Kadang-kadang dengan sudut pandang orang lain, misalkan kita sebagai temannya, kita bisa membantu melihat dari perspektif yang lain. Oh ternyata masalahnya ini loh. Oh ternyata ini kalau diurai itu tidak akan serumit itu. Oh ternyata ada banyak alternatif solusinya. Jadi ya itu mungkin peran teman guys sebagai support sistemnya. Bisa pertama bisa memberi dukungan emosional yang mungkin sangat diperlukan pada tahap awal stres gitu ya, menenangkan, ya mendukung, menghibur ya. Itu mendengarkan. Kadang-kadang memang betul pada waktu-waktu tertentu itu memang orang-orang yang stres itu tidak selalu segera meminta solusinya. Paling tidak itu didengarkan dulu, diyakinkan bahwa memang kita ada untuk dia gitu ya. Terus baru nanti pelan-pelan kita bantu untuk mencoba refleksi dan menemukan akar masalah, sehingga nanti bisa kelihatan ya, bisa diajak berpikir jernih, kita bantu untuk melihat dari perspektif yang berbeda.
Insya Allah dengan begitu bisa mencari alternatif solusinya sehingga bisa terselesaikan. Terus Bu, ini Bu, kalau pasti tuh namanya orang yang mendengarkannya gitu Bu, kadang merasa apa ya, mungkin lebih ke bukan capek juga, maksudnya kayak bingung juga gitu kan, kayak kita tuh pasti merasa lelah gitu kan mendengarkan gitu. Tapi itu Bu, gimana ya Bu caranya supaya ya itu balik lagi ke dirinya sendiri sih sebenarnya supaya menyelesaikan. Jadi ya gitu Bu, gimana supaya kontrolnya gitu. Karena Ibu juga merasakan itu. Menjadi sandaran orang lain ya, membantu orang lain untuk rilis apa yang membebani hatinya itu kan sadar tidak sadar itu sebenarnya juga turut menguras energi positif kita ya. Mendengarkan keluhan orang, mendengarkan masalah orang ini juga walaupun mungkin bukan masalah kita sendiri ya, itu juga membuat kita seperti tersedot energi positifnya. Kita capek juga menjadi ember itu ya. Butuh kekuatan jiwa juga sih ya untuk menjadi pendengar yang baik gitu. Dan gimana sih caranya biar kita nggak ikut terbawa jadi ikut kebebanan segala macam gitu. Ya yang pertama kita harus realistis bahwa ini bukan masalah kita, walaupun kita berempati juga ya gitu. Pertama kita realistis bahwa ini bukan masalah kita hanya sebagai pendukung ya, pembantu ya, seperti itu. Terus yang kedua, kita juga mesti punya backing yang kuat. Backing yang di sini itu misalkan teman-teman dekat sama Allah, ya, teman-teman jaga sholat, yang punya wirid, hal seperti itu kelihatannya tidak relate ya, tidak berhubungan, tetapi itu penting sekali, berhubungan sekali. Kalau kita punya kekuatan spiritual yang bagus, ya religiositas yang bagus, kita insya Allah akan punya mental yang kokoh juga, tidak mudah ambruk ya. Disandari itu nggak mudah ambruk ya, butuh orang yang kuat untuk bisa dijadikan tempat bersandar. Maka kita harus kuat ya. Secara spiritual harus kuat, secara mental harus kuat. Jadi ya kita harus punya backing kuat yaitu Allah ya. Yang kedua itu jadi kita harus dandanin diri juga ya. Terus yang ketiga harus punya tempat-tempat untuk atau cara-cara untuk merilis energi negatif yang sempat ikut tersedot oleh kita ya. Misalkan kita juga butuh me time, kita butuh relax ya, kita butuh entertainment ya. Sesekali kita juga harus melepaskan energi negatif tadi, relaksasi lagi ya, refresh lagi dengan berbagai cara yang mungkin setiap orang punya cara spesifik untuk bikin segar pikiran dan hatinya ya. Jadi ya jangan terus-menerus 24 jam mungkin standby dengan dia ya. Sesekali minta waktu untuk sendiri juga ya, untuk membahagiakan diri, untuk me time ya, memanjakan diri ya, karena dari situ kita bisa mengisi kembali ya pundi-pundi energi positif kita dan juga mengosongkan energi negatif yang turut masuk ke kita. Jadi pinter-pinter untuk ini ya, pinter-pinter untuk tahu ya kapan kita wah ini kayaknya baterainya udah low bat ini ya, wah saya harus ini dulu, ambil jarak dulu sebentar atau minta jeda sebentar ya, minta apa namanya, minta me time sebentar ya, sampaikan dengan baik, bukan bermaksud untuk pergi dan sebagainya, enggak, cuma lagi ini butuh refresh seperti itu ya. Atau kita bisa ya, yang penting kita tahu ya kapan kita butuh waktu sendiri, kapan butuh untuk recharge energi kita ya. Insya Allah dengan cara seperti itu ya kita bisa tetap aman ya, tidak ikut ke bawah stres juga ya, karena memang berat juga dekat-dekat sama orang yang sedang stres ya, seperti itu ya. Mungkin pengalaman ibu seperti itu. Kadang-kadang memang ada tuh tipe-tipe teman tertentu yang kelihatannya kena masalah terus, itu bawaannya ngeluh terus, atau minta mengeluhkan ini dan itu, punya masalah ini dan itu, kelihatannya bebannya berat sekali. Tetapi kadang kalau kita beri apa ya, mungkin alternatif solusi dan sebagainya, malah nyerang balik ke kita. Ada juga yang tipe seperti itu. Nah, tipe-tipe teman seperti ini ya mungkin kita bisa mengambil jarak lah, bukan berarti kemudian menjauhi ya, tetapi kita tahu kapan wah ini kayaknya saya lagi lemah nih, low bat nih ya. Kalau dekat-dekat mungkin bisa kena impact yang nggak bagus ya, energi semakin habis, tersedot begitu. Kita bisa agak menjauh, ambil jarak ya. Tapi kalau kita merasa udah fine ya, kita oke, kira-kira teman-teman butuh bantuan ya udah nggak apa-apa, kita dekati, kita bantu.
ya harus aware dengan diri kita, tahu kondisi kita, situasi kita, peka dengan apa yang sedang terjadi dengan diri kita, kapan kita harus rehat, kapan refresh, kapan bisa bantu. Nah, itu mungkin ya. Semoga bisa dimengerti. Baik Ibu, terima kasih banyak tercerahkan. Sama-sama. Apakah sudah cukup atau masih ada pertanyaan teman-teman? Halo, sudah cukup kah? Sepertinya sudah cukup, Bu. Baik, kalau sudah cukup, mari kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sekali lagi terima kasih untuk presenter yang hari ini mempresentasikan materi dengan sangat baik. Terima kasih juga untuk PJ yang sudah membantu mengkondisikan kelas dengan baik. Untuk teman-teman yang berpartisipasi, terima kasih juga sudah meramaikan, menyemarakkan diskusi kita sore hari ini. Terima kasih, tetap bersemangat sampai sore hari ini tiba, walaupun sedang berpuasa. Semoga Allah catat sebagai ibadah ya. Selamat jelang sholat maghrib, selamat jelang berbuka puasa. Selamat bantu-bantu mama buat yang dekat sama mamanya. Dan yang ngabuburit silahkan. Semoga teman-teman bisa menikmati hari ini dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada khilaf dan kurang dari Ibu. Sehat selalu. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan dengan tema yang berbeda. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.